Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Roma 12 ayat 19, demikianlah dikatakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita sulit untuk menahan diri, untuk tidak melakukan tindakan pembalasan kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak baik kepada kehidupan kita. Jika ada orang yang menghina kita, jika ada orang yang tidak suka dengan kita, maka kita juga akan membalaskan itu kepada orang lain. Sehingga selalu akan terjadi yang namanya saling balas-membalas. Sehingga ada lagu orang Batak yang mengatakan holong mengalap holong. Jadi hal yang baik maupun hal yang tidak baik selalu ada balasannya. Sehingga kehidupan kita selalu terpaku dengan itu. Jika engkau baik, maka aku akan baik. Jika engkau tidak baik, maka aku akan lebih tidak baik. Nah, ini yang akan menjadi terus-menerus menjadi pemahaman kita tentang kehidupan kita sebagai orang beriman. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa kehidupan dalam kondisi kita di dunia ini sebagai orang percaya harus hidup menjadi orang-orang yang selalu menyerahkan segala perkara kita kepada Allah. Jika ada orang yang membencimu, jangan membalas untuk membenci. Jika ada orang yang menyakiti hatimu, jangan membalas dengan menyakiti. Tetapi biarkan Allah yang bertindak dalam setiap kehidupan kita. Karena jelas dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Kita adalah umat yang hanya menjalani kehidupan. Jika ada orang yang tidak respon dengan kita, yang tidak baik dengan kita, yang selalu berniat jahat dengan kita, jangan pernah terpengaruh oleh niat jahatnya. Jangan terpengaruh dengan sikapnya yang selalu menyakiti hati kita. Tetapi tetaplah tenang dan teruslah serahkan kepada Allah setiap penderitaan yang kita alami oleh karena orang lain. Karena pembalasan itu adalah hak Allah. Karena pembalasan itu adalah milik Allah. Karena ada tertulis, jangan engkau menghakimi, karena engkau akan dihakimi juga dengan ukuran yang telah engkau perbuat untuk menghakimi orang lain. Karena itu, berikan tempat Allah untuk memberikan pertimbangan dan murkanya. Karena Allah lah yang berhak untuk membalaskan setiap yang kita terima. Biarlah Allah yang akan membalaskan apa yang akan kita perbuat. Karena itu jangan engkau berdosa karena dosa orang lain. Jangan engkau menjadi jahat karena kejahatan orang lain. Jangan engkau menuntut balas akan kesalahan orang lain. Tetapi mari kita melatih diri kita untuk menyerahkannya kepada Sang Pemilik kehidupan kita. Agar Allah yang akan menyatakan murkanya, biarlah Allah yang akan menyatakan pembalasan. Karena kita adalah umat
Karena kita adalah ciptaan, kita tidak memiliki hak untuk melakukan pembalasan. Tetapi mari kita kerjakan perbuatan baik selagi kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Karena hidup kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Apa yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami, banyak hal yang harus kami pelajari. Terkadang kami tidak bisa menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami sering membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kami sering hanya melihat ketika kami berbuat baik, maka kami mengharapkan balasan daripada kebaikan itu. Tetapi firman-Mu berkata pada hari ini, jangan engkau menuntut pembalasan. Jika engkau tersakiti, jika kami menjadi orang-orang yang selalu dihina dan dikucilkan, biarlah kami Tuhan menyerahkan seluruh perkara kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang berhak melakukan pembalasan. Karena pembalasan itu adalah milik-Mu. Kepadamu lah kami serahkan seluruh kehidupan kami. Berkatilah aktivitas kami, pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan yang berguna, biarlah itu berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kehidupan setiap orang percaya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang menghadapi penderitaan dan persoalan kehidupan, Engkaulah Tuhan yang menyertai. Terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.